Assalamualaikum, halo semua, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari materi mengenai sel. Secara umum, sel-sel di dalam tubuh akan saling berhubungan atau berikatan satu sama lain. Kumpulan dari sel-sel yang sejenis, baik struktur maupun fungsinya, disebut dengan jaringan. Kali ini kita akan bahas tentang jaringan tumbuhan. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, serta kita juga akan mempelajari struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Untuk kali ini kita pelajari struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan terlebih dahulu ya. Sebelum lebih jauh, kita pelajari dulu peta konsepnya. Tumbuhan tersusun oleh sel-sel yang berkelompok membentuk jaringan yang berfungsi menjalankan tugas-tugas tertentu. Jaringan pada tumbuhan terdapat dua macam. Ada jaringan meristem atau jaringan embrional dan ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem disebut juga jaringan muda karena terdiri atas sel-sel yang masih muda atau embrional, belum mengalami diferensiasi, dan masih aktif membelah. Apa sih diferensiasi itu? Diferensiasi itu adalah proses pematangan suatu sel menjadi lebih spesifik dan fungsional. Jaringan meristem dibagi menjadi dua berdasarkan asal terbentuknya dan berdasarkan letaknya. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga. Ada promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan letaknya dibedakan menjadi tiga. Ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Kita lanjut ke jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa terdiri atas sel-sel yang sudah tidak membelah dan sudah mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa meliputi beberapa jaringan. Ada jaringan epidermis atau jaringan pelindung, jaringan parenkim atau jaringan dasar, jaringan penyokong atau jaringan penguat, jaringan pengangkut berupa xilem dan floem, dan ada jaringan gabus. Jaringan meristem berasal dari bahasa Yunani, yaitu meristes, yang artinya terbelah. Jaringan meristem memiliki ciri-ciri berdinding selnya tipis, kaya akan sitoplasma, inti selnya cukup besar, bentuk dan ukuran relatif sama, serta rongga selnya amat kecil. Sedangkan jaringan permanen atau jaringan dewasa memiliki ciri bentuknya relatif tetap atau tidak berubah karena jaringan permanen tidak mengalami pembelahan lagi. Lalu dinding selnya mengalami penebalan, rongga selnya cukup besar, dan sel tidak aktif membelah lagi. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem terbagi menjadi tiga, yaitu promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang ada pada saat tumbuhan masih dalam masa embrio. Yang kedua, ada meristem primer, yaitu meristem hasil perkembangan langsung dari sel-sel embrional. Contohnya adalah meristem yang terdapat pada pucuk dan pada ujung akar. Aktivitas meristem ini akan mengakibatkan pertumbuhan yang memanjang. Yang ketiga, ada meristem sekunder, yaitu meristem berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Misalnya jaringan kambium. Aktivitas meristem sekunder akan mengakibatkan bertambah besarnya diameter akar dan batang. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah meristem apikal atau meristem ujung. Letaknya di ujung batang
atau pucuk utama dan ujung akar. Yang kedua, ada meristem interkalar atau meristem antara yang letaknya di antara jaringan dewasa, misalnya di pangkal ruas-ruas batang. Yang ketiga, ada meristem lateral atau meristem samping, terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Biasanya berupa kambium vaskuler dan kambium gabus. Setelah kita bahas jaringan meristem, kita lanjut bahas satu persatu jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen merupakan hasil diferensiasi dari jaringan meristem. Pada umumnya, jaringan dewasa tidak membelah lagi. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Jaringan epidermis letaknya di permukaan tubuh tumbuhan, tersusun atas sel-sel hidup berbentuk balok atau kubus. Tidak memiliki kloroplas dan terdiri atas satu lapisan sel. Jaringan epidermis berperan melindungi tumbuhan dari pengaruh luar. Selain sebagai pelindung, jaringan epidermis juga berperan sebagai tempat pertukaran zat. Sebagian sel epidermis berkembang menjadi alat-alat tambahan yang disebut derivat epidermis, misalnya stomata dan trikomata. Apabila jaringan epidermis rusak atau mati, akan diganti dengan jaringan gabus. Nah, kalian pasti pernah dengar kata stomata. Stomata berperan dalam pertukaran gas pada proses fotosintesis dan transpirasi pada tumbuhan. Sedangkan trikomata yaitu modifikasi dari sel epidermis yang membentuk struktur seperti rambut, sisik, tonjolan, dan lain-lain. Fungsi dari trikomata untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Modifikasi dari sel epidermis tidak hanya itu. Ada duri yang berperan untuk melindungi bunga mawar dari pemangsa. Ada filamen yang berupa spons menutupi akar beberapa tumbuhan epifit seperti anggrek yang berfungsi melindungi akar dari kehilangan air. Dan ada juga sel kersik yang berperan untuk mengeraskan bagian batang. Yang kedua, ada jaringan parenkim, disebut juga sebagai jaringan dasar. Jaringan parenkim terdapat hampir di semua bagian tumbuhan. Ciri-ciri sel penyusun jaringan parenkim yaitu terdiri atas kelompok sel hidup, berukuran besar, letak selnya renggang sehingga banyak ruang antar sel, berdinding sel tipis dan memiliki vakuola, sehingga berperan untuk menyimpan air dan cadangan makanan. Parenkim terdiri dari palisade atau parenkim pagar yang merupakan tempat fotosintesis. Memiliki sel-sel bulat memanjang yang berjajar seperti tiang atau pagar. Terdapat di daun, tepatnya di bawah jaringan epidermis, dan banyak mengandung klorofil. Ada juga parenkim spons atau jaringan bunga karang berbentuk tidak teratur dan ada ruang antar sel yang berperan untuk menampung karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, jaringan penyokong atau penguat yang sering disebut juga jaringan mekanik yang berfungsi untuk menunjang dan memperkuat bagian tubuh tumbuhan, melindungi embrio dan berkas pengangkut. Sel-sel jaringan penyokong memiliki dinding sel yang tebal, biasanya terdapat pada batang daun, akar, maupun biji. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan ini dibedakan menjadi kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim adalah jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih melakukan pertumbuhan, jadi memberikan kekuatan yang bersifat sementara. Kolenkim terdapat pada tepi daun, tangkai daun, tepi batang, dan tangkai bunga. Sedangkan sklerenkim adalah jaringan penguat yang bersifat permanen, memiliki dinding yang keras.
Berdasarkan bentuk selnya, sklerenkim dibedakan menjadi dua. Ada jaringan serat, yaitu sel-sel yang memanjang dan meruncing pada kedua ujungnya. Serat terdapat pada korteks, perisekel, flum atau xilem. Pada monokotil terdapat pada bagian daun, misalnya pada pelepah daun pisang. Ada juga jaringan sklereid yang berasal dari jaringan parenkim yang dindingnya mengalami penebalan yang tampak berlapis-lapis, misalnya pada kulit biji. Lanjut ke jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler yang terdiri dari xilem atau pembuluh kayu dan flum atau pembuluh tapis. Xilem tersusun dari sel yang telah mati maupun sel hidup yang berdinding tebal. Unsur-unsur pembentuk xilem antara lain trakea, trakeid, serabut xilem, dan parenkim xilem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat-zat mineral atau hara dari akar ke daun. Sedangkan flum tersusun dari beberapa unsur antara lain pembuluh tapis, sel pengiring, serabut flum, dan parenkim flum. Flum berfungsi mengangkut dan menyediakan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang terakhir adalah jaringan gabus. Jaringan ini tersusun atas sel-sel gabus. Fungsi dari jaringan ini adalah untuk melindungi jaringan lain yang terdapat di sebelah dalam agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Pada tumbuhan dikotil, jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus. Jaringan gabus yang dibentuk ke arah dalam merupakan sel-sel hidup yang disebut veloderm. Sedangkan sel gabus yang dibentuk ke arah luar itu merupakan sel-sel mati yang disebut velum. Oke, sampai sini dulu ya materi kita kali ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan bahas struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum.